di podcast Asal Ada. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ramadan Hamzah dan saya Francisco Pedro. Nah, di sini kami ingin membahas sebuah sistem informasi manajemen. Nah, saya harus bertanya kepada Bang Edo, seperti apa sih itu sistem informasi manajemen? Nah, sepengetahuan saya, sistem informasi manajemen itu adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dan memiliki struktur guna menyajikan sebuah informasi untuk kemudian diambil sebuah keputusan. Seperti itu. Jadi sistem informasi menurut Bang Edo ini sebuah sekumpulan atau komponen untuk menghasilkan sebuah informasi dan informasi tersebut langsung diambil keputusan. Nah, seperti yang dikemukakan oleh ada pakar namanya Davis. Davis. Davis itu mengemukakan pendapatnya tentang sistem informasi manajemen yang dimana adalah sebuah mesin. Sebuah sistem yang dimana adalah itu manusia atau mesin. Nah, untuk yang saling terpadu. Nah, untuk menyajikan sebuah informasi atau yang berfungsi sebagai operasi manajemen dan juga untuk mengambil keputusan pada sebuah perusahaan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi menurut diri seperti itu ya. Seperti itu. Nah, terus menurut Bang Edo lagi nih, sebuah sistem informasi pada perusahaan seperti apa sih? Nah, dari teori yang dikemukakan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan yang dimana seperti pada halnya di perusahaan terdapat 3 top level yang dimana top level ada top, middle dan juga lower. Nah, di mana posisi top ini itu terdapat yang namanya CEO atau para pemegang saham lah, saya bilang ya. Kemudian di level middle itu ada yang di mana level manager pada sistem koordinasi ya. Betul. Nah, yang terakhir adalah level lower, yaitu situ level operasional seperti karyawan. Ya, betul sekali, level karyawan lah dan yang sebagainya. Nah, di mana pada 3 levelnya saling berkesinambungan. Pada level yang paling bawah misalnya level operasional, di mana dia menghimpun semua data yang ada di lapangan. Kemudian setelah menghimpun, ini akan diserahkan kepada manajer data-datanya. Nah, dari manajer ini kemudian mengelola data tersebut, kemudian disampaikan kepada CEO. Nah, kemudian dari CEO ini mengambil keputusan apa yang harus dilakukan keputusannya. Mungkin seperti itu. Jadi di dalam sebuah sistem informasi pada perusahaan itu terstruktur terstruktur dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Iya, betul. Terus pelaksanaannya itu setelah melakukan keputusan dari atas, langsung dari manajer terus ke karyawan atau betul sekali. Setelah diambil keputusan oleh CEO ini, kemudian dari CEO ini menyampaikan kepada manajer. Nah, kemudian setelah dari manajer ini kemudian menyampaikan kembali kepada level paling bawah hasil keputusannya, kemudian dilaksanakanlah gitu. Jadi ini ada kesinambungan. Nah, dengar dari penjelasan Bang Edo tadi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu apa sih fungsi utama sistem informasi manajemen? Nah, fungsi dari sistem informasi manajemen itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan juga mengefisienkan dalam pengolahan data itu sendiri. Data-data sifat real time. Misalnya data-data kayak data-data karyawan perusahaan misalnya, atau misalnya data-data tentang hasil penjualan perusahaan, mungkin seperti itu. Nah, terus pada fungsinya
Apa sih manfaat dari sistem informasi manajemen ini? Nah, manfaatnya itu karena datanya tersaji secara real time ya. Jadi itu dapat meminimalisir dari biayanya sendiri dan juga dapat meningkatkan produktivitas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, misalnya ya, seperti kita yang ada di Unsulbar ini dalam mengisi misalnya KRS lah. Kita tidak perlu lagi untuk datang ke fakultas masing-masing lah untuk memilih mata kuliah apa yang akan kita masuki begitu. Itu kan dapat meminimalisir biaya. Kita dapat menggunakan sistem yang ada di universitas kita sendiri, yaitu Siaka. Nah, dari Siaka itu kan kita bisa mengisi misalnya KRS kita mau kita isi bagaimana, kita bisa mengisi di mana saja begitu. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, mendengar dari penjelasan tentang fungsi dan manfaat dari Bang Edo, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen itu memiliki struktur yang dimana sebenarnya yakni input yaitu data terus ke proses database dan informasi tuh? Ya, betul. Informasi. Terus dari tiga struktur tersebut atau langkah-langkah tersebut, coba berikan gambaran perusahaan yang ada di Indonesia tentang proses tersebut, langkah-langkah tersebut. Baik. Misalnya kita ambil saja ya contoh di Bank BRI. Ya, Bank BRI. Nah, Bank BRI ini kan memiliki sebuah aplikasi yang namanya Brimo atau BRI Mobile. Ya. Kalau mungkin Anda gunakan juga ya. Ya. Nah, di aplikasi ini kan misalnya dari proses inputnya kan, sebelum kita menggunakannya kita pasti mendaftar dulu kan. Ya. Mendaftar di mana data diri kita diambil, identitas kita, misalnya nomor rekening yang telah kita yang kita pakai lah begitu. Ya, sampaikan KTP lah. Betul, seperti begitu. Data diri kita diserahkan ke situ, kemudian setelah data diri kita diserahkan, kemudian diolah di namanya database. Nah, kemudian di database ini kita diolah di situ data-data kita. Nah, kemudian di situ kan kita disuruh untuk membuat password dalam aplikasi kita. Nah, setelah aplikasi ini selesai, kita kan menerima notifikasi, baik itu misalnya dikirim melalui email, bisa jadi juga di SMS. Nah, di situ kan terjadi namanya proses sistem informasi, di mana dari proses mengolahnya, proses menyimpan data, begitu, dan proses hasil mendapatkan informasinya tersebut. Nah, sama halnya ketika kita melakukan transaksi, di mana kita misalnya memasukkan pertama itu nominal yang ingin kita transfer, misalnya, terus kita mulai mentransfer. Nah, di situ kan terjadi pengolahannya lagi, misalnya dari jumlah uang kita di rekening, misalnya saldonya 2 juta. Nah, kita ingin mengirimnya ke 1.400.000, dan saya ingin 400 kan. Nah, dari situ kan sistemnya kemudian membaca dan mengolahnya dari uang kita yang sebelumnya 2 juta. Nah, dikurangi 400 jadi tinggal 1,6. Nah, di situ terus jadi prosesnya. Kemudian setelah itu kita dikirimkan resi. Nah, resi itu bisa dikirimkan. Nah, kemudian disitulah terjadi yang namanya proses sistem informasinya. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu penjelasannya, betul sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa contoh real dari perusahaan Bank BRI ya betul. Yang mengalami sebuah inputnya itu memasukkan data, terus proses menyimpan data tersebut, database-nya, mengolahnya, terus menghasilkan sebuah output atau informasi atau keputusan yang diambil pada aplikasi BRI tersebut. Ya, seperti itulah podcast atau percakapan kami tentang sistem informasi manajemen. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bang Edo ini sangat bagus dalam
ilmunya itu tentang informasi manajemen satu atau nah, sampai disitulah akhir pertemuan kami. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, oke.